Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Rahmayu dengan NIM 452423040 dari program studi Teknik Geologi kelas C. Adapun video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI MPDI. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang hakikat agama Islam dan juga sejarah agama Islam, dengan pembahasan 1. Hakikat agama Islam. Bagian A-nya adalah pengertian hakikat agama Islam. Bagian B-nya adalah unsur-unsur agama. Bagian C-nya adalah Islam rahmatan lil alamin. Dan bagian D adalah pentingnya hakikat agama Islam. Lanjut ke bagian kedua, yaitu tentang sejarah Islam. Dengan bagian A adalah pengertian sejarah. Bagian B, hubungan kebudayaan dan peradaban. Bagian C, masuknya Islam ke Indonesia. Dan bagian terakhir adalah bagian D, yaitu perkembangan Islam di Indonesia serta peninggalan agama Islam di Indonesia. Kita masuk ke bagian hakikat agama Islam. A. Pengertian hakikat agama Islam. Hakikat agama Islam adalah agama yang memelihara keseimbangan antara kemanusiaan dan juga ketuhanan. Islam adalah agama yang sejak awal diturunkan untuk membawa misi perdamaian dan juga perubahan bagi manusia. Yang bagian B adalah unsur-unsur agama. Unsur-unsur agama itu ada 3. Yang pertama, manusia. Manusia merupakan makhluk yang memiliki akal budi, dapat berpikir dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua adalah penghamban. Dalam konteks agama, penghamban bukan berarti perbudakan, tapi lebih ke manusia yang akan kedudukannya di hadapan Sang Pencipta. Yang ketiga adalah Tuhan. Namun, secara umum, Tuhan dipahami sebagai Roh Maha Kuasa dari asas dari suatu kepercayaan. Kita masuk ke bagian C, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Ajaran Islam rahmatan lil alamin bukanlah hal yang baru. Basisnya sudah kuat di dalam Al-Quran dan juga hadis. Bahkan telah banyak diimplementasikan dalam sejarah Islam, baik pada abad klasik maupun pada abad pertengahan. D. Pentingnya hakikat agama Islam. Seberapa penting sih hakikat agama Islam? Belajar agama memegang peran penting dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dengan mempelajari agama, orang dapat memahami nilai-nilai serta ajaran yang akan ditawarkan oleh agama tersebut. Hal ini membantu setiap individu menjadi lebih baik dan juga memiliki kesadaran dalam nilai-nilai agama itu sendiri. Jadi, sudah bisa dipastikan bahwa mempelajari agama itu sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sejarah Islam. Pengertian sejarah. Kata sejarah secara etimologi dapat diungkapkan dalam bahasa Arab, yaitu disebut tarik, yang bermakna ketentuan masa waktu sedang. Ilmu tarik juga berarti yang mengandung atau yang membahas mengenai penyebutan peristiwa dan juga sebab-sebab terjadinya peristiwa itu tersebut. Bagian B, hubungan kebudayaan dan juga peradaban. Kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan manifestasi-manifestasi kemajuan mekanis dan teknologis lebih berkaitan dengan peradaban. Kalau kebudayaan lebih banyak direfleksikan dalam seni, sastra, religi, maupun moral, sedangkan peradaban terrefleksi dalam politik, ekonomi, dan juga teknologi. Menurut Koen Janingrat, kebudayaan paling tidak mempunyai 3 wujud. Yang pertama, wujud ideal. Yang kedua, wujud kelakuan. Dan yang terakhir adalah wujud benda. Kita lanjut ke bagian C, yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia memuat 4 teori. Yang pertama, teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang dari India, Muslim, yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Teori kedua yaitu teori Arab Mekah, yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J. Van Lior hingga Buya Hamka atau Abdul
Abdul Malik Karim Amrullah. Kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori Persia. Jajaningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajaningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam yang ada di Persia. Yang terakhir, teori Cina, yaitu merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu 618 sampai 905 Masehi. Kita akan lanjut ke bagian D, yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Masa Orde Lama. Perkembangan Islam pada masa Orde Lama ataupun masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, dan juga UUD-S 1950 berada pada tingkat pengaktualisasian ajaran agama untuk dijadikan sebuah dasar dalam bernegara, sehingga pergolakan ideologi antara golongan muslim dan juga golongan nasionalis saling tarik ulur untuk memperjuangkan berlakunya rumusan ideologi masing-masing. Kedua, yaitu masa Orde Baru. Pada masa ini pula, perkembangan yang perlu dicatat adalah munculnya ide reformasi fikih yang diusulkan oleh ulama Indonesia, misalnya Hasbi al-Siddiqi dan juga Hazairin, yang keduanya meninggal dunia pada 1975. Hasbi al-Siddiqi mengajukan konsep fikih Indonesia dan berusaha menekan pentingnya merevisi fikih tradisional yang tidak mempertimbangkan karakteristik komunitas Islam di Indonesia. Yang ketiga adalah masa reformasi. Selama periode ini pula sejumlah daerah di Indonesia menuntut penerapan syariat Islam secara formal. Selain Aceh yang sudah diberi hak otonomi untuk menerapkan syariat Islam, provinsi-provinsi lain misalnya Provinsi Sulawesi Selatan, Riau, Banten, dan juga beberapa kabupaten lain juga menyampaikan tuntutan untuk menerapkan syariat Islam. Sekalipun tuntutan tersebut disuarakan dari waktu ke waktu, tidak terdapat konsep yang jelas tentang syariat yang akan diberlakukan. Oleh karena itu, penerapan syariat Islam pada faktanya bukanlah masalah yang sederhana. Kita lanjut ke bagian E, yaitu peninggalan agama Islam di Indonesia. Peninggalan berupa masjid. Di zaman itu, masjid bukan hanya digunakan sebagai tempat ibadah, melainkan juga untuk menyebarkan ajaran Islam. Untuk menyebarkan ajaran Islam perlu diperhatikan, masjid-masjid tersebut memiliki karakteristik yang unik, yaitu memiliki menara, serambi, kolam, atap bertingkat, dan bentuknya bujur sangkar, serta terletak di kota dan menghadap alun-alun di Indonesia. Lanjut, peninggalan berupa keraton. Di zaman itu, keraton adalah simbol dari pusat kekuasaan. Keraton memiliki karakteristik yang sangat khas, yaitu bangunannya yang dikelilingi oleh pagar tembok dan juga sungai, serta parit. Salah satu contoh keraton hasil peninggalan Islam Nusantara adalah Keraton Kesepuhan yang letaknya di kota Cirebon. Peninggalan berupa makam pada zaman kerajaan Islam di Nusantara memiliki ciri khas yang unik, yang memiliki jidat atau kijing, batu nisan, dan juga cangkup. Oleh karena itu, tiga hal ini menjadi karakteristik utama pada makam-makam peninggalan Islam. Contoh makam yang bercorak Islam adalah makam Maulana Malik Ibrahim. Dari pembahasan tadi yang sudah saya jelaskan, kesimpulannya yaitu hakikat Islam sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan mempelajarinya, itu kita akan membantu dalam memahami ajaran-ajaran agama yang kita anut, yaitu Islam. Sejarah Islam. Dengan belajar sejarah Islam di sini, kita mengetahui tentang apa yang terjadi di masa lalu dan menjadi wawasan dan ilmu kita tentang sejarah, baik dari segi peninggalan dan teori yang ada. Mungkin hanya itu yang bisa saya
sampaikan ataupun yang saya bahas dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.